bukunya kan mepet nanti ngepres. Jadi nggak mungkin dengan pakai HP tarik-tarik tulisannya kecil gitu ya. Jadi tulisannya kecil sekali gitu ya, karena Anda udah generasinya menggunakan gadget ya mungkin nggak ada masalah ya. Kalau saya kok pusing gitu. Baca tulisan di itu terlalu lama, apalagi kejar-kejar waktu gitu. Kalau mau di print silahkan. Tandain, catetin. Makanya kayak tadi yang saya jelasin tadi secara oral, tadi sebisa mungkin Anda pahami dan Anda catat gitu. Karena bisa jadi keluar. Contohnya apa? Ya tadi, cara mencari nilai DS gitu. Mungkin di handout nggak ada langsung dia contoh soal, DS-nya angkanya sekian. Oh, dari mana dulu ini? Itu dikotet gitu. Jadi, bukan berarti buka buku itu tidak belajar gitu. Yang salah gitu. Justru buka buku itu kesempatannya untuk membaca screening gitu. Membaca itu wajib. Meskipun ada 1-2 yang membaca juga, dia langsung ngerti juga. Gitu. Dan dia mengingat juga hafal, itu anugerah lah itu yang perlu disyukuri. Tapi enggak juga kalau sifatnya buka buku, Anda sudah membaca, itu sama. Tapi kebanyakan kalau buka buku nggak belajar, yang penting sudah punya catatan, sudah punya fotokopian, sudah punya buku, sudah dibawa. Begitu ujian, klebat. Baru belajar ujian. Ya. Kalau yang rajin-rajin tuh, ya ditandain ini teorinya apa, dikasih apa itu ya. Kayak tanda gitulah. Yang mau rajin seperti itu. Kalau nggak rajin juga nggak apa-apa, asal dibaca. Biasanya tahu posisinya di mana. Posisinya di mana. Jadi cepat buka, langsung cepat. Kalau nggak udah yakin mau dibuka buku kayak gimana, nanya nggak bisa, karena memang saya sengajain untuk melatih percaya diri yang pertama ya, karena itu penting. Kalau kebiasaan Anda nanya kanan kiri, Anda kebiasaan nyontek, ya sudah, kepercayaan diri Anda terdegradasi. Sampai kapanpun Anda nggak akan pernah siap itu ujian apapun. Nah, dengan seperti itu, maka Anda harus mengandalkan diri Anda sendiri. Artinya kepercayaan diri akan naik. Yang kedua, kenapa saya buka buku? Saya tidak mau Anda nyontek dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mengurangi Anda untuk berbuat dosa lah. Anda bisa buka buku, buka catatan, buka online. Nah, kalau masalah nanya kanan kiri, itu juga sudah saya batasi lewat sistem gitu ya. Jadi nggak bisa nanya. Jadi Anda harus mengandalkan diri sendiri. Nah, dengan seperti ini, siapa tahu mata kuliah lain juga ke bawah, jadinya mau belajar dan lain sebagainya. Yang mungkin masih pengawasannya masih kurang. Sebenarnya mau diawasi kayak gimana, ide itu pasti ada ya. Jadi mau diawasi kayak gimana, mau disistemin kayak gimana, ide untuk berbuat curang itu pasti ada. Percaya atau tidak percaya pasti ada. Karena Anda itu ada yang bisikin, kanan kiri itu ada yang bisikin yang nggak kelihatan. Dan dia pintar, dia nggak pernah mati, dia ikut juga belajar, dia ikut juga teknik-teknik caranya orang membobol dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu jadi kalau mau kayak gitu, mau berbuat curang itu ada, ide itu pasti ada. Jadi kita mau membatasi kayak gimana, maka kembali ke masing-masing, ke diri masing-masing. Terus kita gimana cara melawan yang itu ya? Memang kita nggak bisa melawan yang itu, yang melawannya yang pencipta kita pasrahkan dan dia pasti akan kalah sendiri. Jadi itu ya kehidupan. Jadi kenapa kok orang jahat idenya semakin cemerlang, semakin bagus, sampai dengan ide-ide yang nggak kita kepikiran gitu ya. Ya karena mereka ada yang bantu. Ada yang bantu, makhluk yang nggak kelihatan, pinter, sekolah juga ikut, kuliah juga ikut, sekarang Zoom juga ikut. Di belakang Anda juga ikut, belakang saya juga ikut, semuanya ikut banyak. Tapi biarin aja ya, yang penting kita yakin terhadap agama kita masing-masing, dia akan takut sendiri ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita mengatakan saya kuat, saya punya ilmu punya ini, tetap kalah kita. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita tetap kalah.
Jadi Anda yakin aja, Anda belajar, siapa tahu nanti Anda mengingat ini sampai dengan bekerja, gitu ya. Apalagi nanti tantangan bekerja banyak, orang iri, orang macam-macam banyak, ya. Jadi sekarang Anda dilatih saja. Kalau misalkan Pak saya nggak ngerti sama sekali gitu, gimana nanti kalau nilai DO? Saya yakin kalau Anda kuliah juga rajin, ngerjain tugas juga mencoba dengan semampunya, terus tidak bolos-bolosan, di kelas juga dengerin gitu ya. Saya nggak mungkin juga, saya kan kalau wajah hafal ya, kalau nama itu kadang saya lupa. Kalau muka gitu ini yang pernah saya ajar, sehariannya seperti apa, kalau kayak gini nggak kelihatan. Kalau di kelas kelihatan seperti apa, itu oh ya udah nanti kasih kesempatan dan sebagainya. Yang penting Anda pokoknya berbuat yang terbaik dan nggak harus kebanyakan itu harus selalu nomor satu yang susah. Jadi kita tertekan sama yang penting pokoknya kita dapat ilmunya, nilai udah cukup untuk bekerja, ya bagus alhamdulillah, cukup alhamdulillah, kalau kurang ya kita berusaha lagi. Yang penting daripada bagus-bagus tapi nyontek nggak dapat apa-apa, bekerja juga nggak dapat apa-apa, attitude kita malah terbentuk yang tidak bagus, bekerja ke bawah, wah udah kemana-mana aja. Tapi nilai kita pas-pasan, attitude bagus, kerja pasti akan gampang. Cara gampangnya adalah Anda bekerja Anda sebagai pengusaha, Anda mau ngerekrut orang yang satu pinter banget tapi culas, pembohong gitu-gitu ya, tapi pinter orangnya, pembohong pokoknya licik gitulah. Yang satu lagi pas-pasan gitu, tapi orangnya baik, jujur, yang mau terima yang mana? Pasti kan Anda mungkin nerima yang penting orangnya jujur. Kalau pinter tapi ini Anda banyak maka ditipu nanti malah. Kalau yang pas-pasan nggak ngerti yang ini, kursusin aja murah, diain biaya gini, belajar lagi yang ini ya, kursus dengan yang ini, kursus yang ini, tapi dia tanggung jawab, jujur ya. Kalau ilmu kan bisa dicari. Kalau kejujuran mau sekolah di mana? Nggak ada sekolah kejujuran ya. Sekolah attitude nggak ada. Itu bentuk. Oke ya, gitu ya. Sedikit saja kita sharing dan bermanfaat. Oke, sekarang saya akan coba jelasin biar kita masih ada waktu. Saya juga nggak akan sampai ini, mungkin saya akan sedikit aja untuk menjelaskan tentang desain. Analisis sudah. Nah, sekarang adalah kita bicara desain. Ini belum ya? Ini bukan. Kalau tadi kita bicara analisis ya. Sudah ada ya? Sudah ada? Sudah ada belum slide saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kalau kita bicara analisis, artinya gini. Analisis itu katakanlah rumah yang sudah jadi gitu ya, sudah ada baloknya. Katakanlah kita kan sekarang lagi belajar elemen balok, kolom belum. Baloknya sudah ada, cek aman atau tidak. Nah, itu analisis. Kalau desain itu belum ada rumahnya. Ya, rumahnya belum ada, nanti bentang baloknya sekian gitu. Nah, sekarang kita hitung untuk yang aman itu butuhnya berapa. Berarti kalau kita bicara desain, berarti dimensinya belum ada, panjangnya sudah ada. Tulangan yang mau dipakai berapa belum ada. Ngecek bebannya di atas nanti digunakan difungsikan untuk apa, bebannya juga harus dihitung. Nah, itulah namanya desain. Kalau pembebanan, analisis juga sama. Analisis kan bebannya apa ini di atas, baru dianalisis. Kalau desain nanti bebannya digunakan untuk apa? Oh, bebannya per meter berapa? Baru dihitung. Mirip lah kalau untuk ini. Yang membedakan adalah sekarang adalah tulangan tadi. Makanya saya bilang
Perbedaan analisis dan desain pada struktur balok terletak pada belum diketahuinya beberapa detail struktur. Yang jelas dimensinya nggak ada, bentuknya nggak ada. Kalau mutu beton masih bisa. Saya pesen MIG desainnya mutunya 25 MPa. Saya nyari besi FY-nya nanti beli yang 350 MPa. Itu bisa pesen. Dimensi baloknya, dimensi berarti harus ingat lagi namanya preliminary design atau perkiraan. Meskipun belum tentu benar juga. Sekarang ada software, dia bisa menghitung sendiri, itu memudahkan. Berarti sebenarnya fokusnya tinggal menghitung luas tulangan yang diperlukan. Mutunya bisa direncanakan, artinya kita mau beli berapa. Mutu bajanya juga bisa direncanakan. Dimensinya juga bisa menggunakan preliminary design atau perkiraan. Ya. Bebannya bisa dihitung, nanti fungsinya untuk apa. Berarti tinggal menghitung luas tulangannya yang diperlukan atau AS dan AS absen. Itu yang untuk desainnya. Tapi perhitungan desain itu panjang dan lebih rumit. Ya, artinya panjang dan lebih rumit itu karena banyaknya asumsi-asumsi. Ya. Setiap buku asumsinya beda-beda. Kalau Anda nyari buku pasti beda-beda. Saya tidak menyalahkan itu benar atau salah, itu tergantung stylenya, arahnya kemana. Kayak tadi saya mencari nilai MN-nya pakai titik yang bawah. Orang pakai senangnya pakai yang tengah, orang pakai yang atas. Rumusnya pasti berbeda, hasilnya sama. Nanti kalau Anda menemukan buku yang kayak gitu, nggak apa-apa. Oh, saya bukunya itu enak ini dipelajari. Silakan diadopsi. Oh, yang Pak Eri yang lebih enak ini silakan diadopsi. Oh, Pak Eri lebih sulit ini daripada buku ini menggunakan buku yang apa-apa. Artinya ilmu bisa dapat dari mana, tapi prinsipnya itu sama. Ya, jadi yang dipegang adalah prinsipnya. Nanti saya jelasin kayak ini, prinsipnya kayak gini. Oh, ternyata hitung balok kayak gini. Caranya beda-beda. Saya dulu menghitung caranya dengan waktu saya sekolah, saya ngikutin yang itu. Ketika saya sudah bekerja, sudah ini saya menemukan yang baru, yang lebih enak menurut saya, ya saya gunakan. Tapi kenapa saya bisa menemukan itu? Karena saya sudah mendapatkan dasar-dasarnya dulu, gitu ya. Nah, itu yang kebanyakan seperti itu. Nah, tapi kadang orang juga nggak tahu karena terlalu overconfident atau apa gitu. Kadang, wah dulu yang ngajarin salah ini. Gimana salahnya? Semuanya punya prinsip. Jadi kadang seperti itu. Banyak itu saya menemukan sekarang itu banyak orang dulu kita diajarin matematika integral, diajarin ini nggak kepake juga gitu. Bukan nggak kepake, kita nggak tahu pakainya di mana gitu. Nanti kalau sudah menemukan, Anda akan tahu. Kayak segitiga dipakai di sini, ya. Rumus segitiga, perbandingan segitiga dipakai. Anda kalau belajar mereka ada namanya matrik, kepake matrik. Anda nanti kalau ngulik yang namanya 18 QL kuadrat tadi, itu sebenarnya kan balok itu kalau ditekan kan melengkung. Kalau kita melengkung pakai diferensial atau penurunan kedua, itu kan menjadi momen dari 18 QL kuadrat tadi. Itu kalau berbasis matematika seperti itu ya. Tapi kan kita sudah tinggal ngadopsi saja. 18 QL kuadrat dah kita ambil aja. Tapi asal muasalnya semuanya dari matematika. Ya, basic dasarnya dari situ. Jadi seperti itu ya, kita menghargai satu sama lain. Jadi kalau guru SD nanti kita diajakin aja guru SD. Kita bekerja lebih ini, guru SD seperti itu. Tapi mereka sangat berjasa memperkenalkan kita dasar-dasarnya. Oke ya, adapun mutu beton dan mutu baja dapat ditentukan, artinya direncanakan sesuai dengan MIG desain dan pembelian kualitas material. Meskipun dimensi dan luas tulangan bisa dilakukan perhitungan, tapi beberapa kasus dimensi sudah ditentukan berdasarkan preliminary design. Tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kenapa harus ini? Karena beratnya kan harus dihitung, berat sendirinya. Ya. Perhitungan desain balok betul-betul mempunyai perhitungan lebih rumit daripada melakukan analisis. Apalagi nilai faktor kekuatan reduksi Pi pada desain ini 2013 ya, tapi 2019 sama ya. Grafiknya sama yang digunakan. Yang 2002 itu baru berbeda. Kalau 2002 itu diambil 0,8. Artinya faktor kekuatan reduksi Pi-nya itu harus menggunakan grafik. Grafik ditentukan oleh regangan. Regangan harus dilakukan analisis dulu.
Padahal data-datanya belum ada, luasnya belum ada. Bagaimana kita mencari pi-nya? Nah, itulah yang menjadi kesulitan. Ya. Ditentukan berdasarkan regangan tarik terjauh. Hal ini membutuhkan langkah yang lebih panjang lagi dalam penyelesaian perhitungan. Nah, berdasarkan hal tersebut di atas, maka desain balok beton bertulang dapat lebih sederhana dan praktis dilakukan dengan melakukan iterasi jumlah tulangan menggunakan alat bantu komputer. Artinya adalah, ketika merencanakan, itu bisa menggunakan prinsip analisis dengan cara merubah-rubah tulangannya menggunakan program Excel lah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau untuk bekerja ya. Jadi udah daripada pusing kita menggunakan desain, menggunakan analisis saja, rumusnya dibikin pakai Excel, nanti dimasukin dimensi sudah ada, atau ada rencanakan, tulangan kita masukin baru di angka. Tinggal dipepetin aja MUP sama dengan MN-nya, perbandingannya jangan terlalu jauh, kalau terlalu jauh bisa boros, kalau terlalu kecil dan jadi nggak aman. Ya, jadi bisa di angkanya berapa, diiterasi saja. Itu orang lebih kebanyakan seperti itu di perusahaan ya. Makanya analisis lebih mudah dan lebih cepat, meskipun nanti digunakan untuk perancangan. Cara lain juga sederhana yaitu, nah ini sebenarnya ini pendapat saya pribadi. Artinya kalau kita mau benar-benar, saya pengen benar-benar merencanakan, mendesain gitu ya. Nah, pi-nya bagaimana cara menentukan? Kan harus ngitung dulu baru ketemu, gitu kan? Kita nggak bisa kalau nggak ngitung, kita nggak tahu. Makanya saya mencoba, kalau gitu SNI itu kan sebenarnya kan peraturannya kan perbaruan ya. Ya 2002 itu pi itu dipakai 0,8. Ya, pi itu kan faktor reduksi. Faktor reduksi kekuatan momen desain ya. Kekuatan desain. Kalau kekuatan nominal ya MN-nya tadi, momen nominal. Itu kan direduksi 0,8 berarti direduksi 20%. Kekuatannya diturunkan 20%. Itu yang SNI 2002. Kalau SNI 2013 atau 2019 itu antara 0,65 sampai 0,9. Ya sudah, karena memang pengen prinsip benar-benar desain, ya sudah pi-nya saya asumsikan dulu. Nah, asumsi kan harus ada dasar. Dasarnya apa Anda asumsi? Masa langsung tiba-tiba angka, saya pakai 0,05, saya pakai 0,7 loh. Kenapa? Karena di 2013 atau 2019 batasnya adalah 0,05 sampai dengan 0,9. Ya udah saya bebas ngambil di situ. Ya itu boleh juga namanya asumsi gitu ya. Tapi nanti bisa benar bisa salah kan. Kita kan nyari asumsi yang sekali bisa jadi gitu ya. Nah, maka saya ambil 0,8. Kenapa? Ya saya mengikuti risetnya atau penelitian yang sebelumnya atau peraturan sebelumnya 0,8. Nah, setelah itu baru dikontrol. Kalau ketemunya nanti 2013 itu nilai pi-nya adalah 0,9, saya biarin nggak apa-apa. Artinya hitungan saya lebih aman, 10% kan. Kalau ketemunya 0,85 nggak apa-apa, saya masih punya spare 5%. Tapi kalau ketemunya 0,7, maka itu yang harus dirubah nilai pi-nya. Ya, nilai pi-nya yang harus dirubah. Pokoknya intinya asumsi itu kalau lebih besar hasilnya boleh. Kalau lebih kecil itu yang harus dirubah asumsi, yang ngitung lagi dari awal gitu ya. Oke, pertama adalah preliminary design, tentukan dimensi balok. Masih ingat cara menentukannya? Kalau saya punya bentang 10 meter, berarti tingginya saya kurang lebih berapa? Ada yang L per 18, per 16, tergantung dari tumpuannya memanjang dan menurun sebagainya. Kalau saya sukanya saya pakai yang L per 13, L per 12, L per 14. Saya di antara 3 itu. Ya, L per 13. B-nya apa? Saya pakai yang setengahnya dari H-nya. F of C, saya pengen mutu magnitude-nya berapa? F-nya sudah ada. F-nya sudah ada, maka beta 1 sudah ketemu. Kalau beta 1 sudah ketemu, maka MU-nya bisa dicari. Caranya bagaimana? Nah, MU-nya sebenarnya tergantung dari ini juga ya, dari makrek-nya juga ya, jadi pembebanan gitu ya. Oh, nanti sebagai fungsinya sebagai sekian, oh beban sekiannya sekian ratus, ya berarti MU-nya bisa ketemu. Jadi makrek-nya itu. Nilai pi kita tentukan, ya, tentukan nilai pi-nya kita asumsikan, berarti ada satu asumsi ya. MU kan dihitung dari makrek.
karena distribusi beban, dihitung ketemu. Ini dihitung dari make design, ini dihitung dari rencana kita mau pengennya beli yang berapa. Ini pre-made design. Asumsikan nilai ini berdasarkan SN 2002, ya itu dasarnya ya. Kenapa Anda ngambil 0,8? Ya dulu peraturan dulu 0,8, siapa tahu aturan dulu kan ditentukan juga bukan berdasarkan asal-asalan, mereka pasti ada risetnya. Siapa tahu riset yang dulu masih bisa kepakai. Oke, setelah itu diameter tulangan geser ya, saya tentukan aja, saya pengennya diameternya berapa, 8, 10. Tentukan selimut beton, Anda itu di dalam materi yang sebelumnya, kalau dia berhubungan dengan tanah, harus minimal berapa. Ya, kalau tidak berhubungan dengan tanah, berapa, itu ada. Diameter tulangan, saya pengen diameternya 16, 19, ya itu bisa ditentukan. Asumsi kedua adalah tulangan diasumsikan satu lapis. Kenapa ini harus satu lapis, dua lapis? Kalau satu lapis, berarti cara menghitung DS-nya adalah selimut tambah senggang tambah setengah P. Tapi kalau mau dua lapis, nah itu berarti beda lagi cara menghitungnya. Menghitung nilai MU kurang dari Pi kalikan MN dengan MN sama dengan 0,85, F kali ini, ya ini udah tahu ya. Berarti saya akan mencari nilai ini dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti MU-nya tadi sudah ditentukan berdasarkan nilai pembanan. Pi-nya sudah diasumsikan. Nah, MN-nya tinggal dikasih angkanya ya. Ini, ketemu. Yang ini sudah ditentukan. B-nya tadi sudah preliminary. D-nya sudah ditentukan juga dari mana? Dari H-nya dikurangi dengan yang sudah ditentukan. Maka tinggal A, maka A akan didapatkan. MU kurang dari Pi kalikan MN kan boleh MU sama dengan Pi kalikan MN. Maka A-nya akan ketemu. Ya. Ini satu lapis ya. Sekali lagi tulangannya adalah baru satu lapis. Kalau dua lapis banyak lagi nanti ya. Tapi nanti satu lapis dulu aja. Dengan asumsi tulangan tarik leleh, maka dengan CC sama dengan TS akan didapat jumlah tulangan tunggal. Tahunya dari mana? CC adalah 0,85, F absen C kalikan A kalikan B, sama dengan, jangan kali lengannya ya, karena bukan momen, ini gaya. Asumsinya apa? Leleh, berarti AS kalikan FJ. FJ-nya sudah ada dari pesanan kita beli tulangan, 0,85, F absen C sudah ada, A-nya tadi yang dapat dari sini, B-nya sudah ada, maka luas tulangan jumlah tulangan ketemu, AS-nya akan ketemu. AS ketemu, jumlah tulangan tunggal akan ketemu. Sehingga didapat AS, terus dilakukan pembulatan, dan ketemu diameter tulangan longitudinal. Nah itu ya, jadi ada tiga yang diasumsikan. Yang pertama adalah nilai Pi-nya, yang kedua adalah satu lapisnya. Sisanya apa yang dari mana? Dari penentuan ini. Kita tentukan sebagai seorang desain, kita tentukan. Asumsi tulangan tarik leleh, nah kita juga sama. Asumsikan tulangan tarik leleh. Itu ya. Jadi seperti itu. Setelah itu AS-nya didapat. Nah, karena diasumsinya, maka harus dikontrol. Yang pertama adalah tulangan satu lapis. Bagaimana caranya? Satu lapis itu berarti harus ngecek, Anda harus menggambarkan. Yang namanya satu lapis, tadi ketemu AS-nya berapa, terus jumlah tulangannya berapa. Oh ternyata 3D 16 kalau saya pakai diameter 16. Luas tulangan-tulangan tadi, kan ada ketemunya AS sama dengan 1/4 Pi D kuadrat gitu ya, kalikan N jumlahnya. Tadi udah menentukan, saya tentukan D-nya. AS-nya juga sudah ada dari hitungan kan. N-nya maka akan ketemu jumlahnya, maka bisa diangkat seperti ini. Baru Anda masukkan di sini. Ketemunya 3D. Nah, prinsip kan masukin gambar dulu. Selimut betonnya udah benar, udah. Tulangan udah benar, udah. Ini pasang 3. Cek di sini jaraknya. Kalau jaraknya di sini, jarak di sini misalnya kita pakai yang 25 ya, kerikil yang terbesar. Oh, ternyata di sini 30, sini 30. Atau di sini 26, 26. Berarti masuk, berarti ini benar asumsinya. Tulangan tarik leleh sama kayak yang analisis, yaitu regangan S harus lebih besar daripada regangan Y. Oke, aman. Cek nilai Pi dari regangannya harus lebih besar. Ya, nilai Pi yang dari regangan tadi, masukkan grafik, ketemunya 0,9, padahal asumsi tadi 0,8, boleh. Nggak ada masalah, karena ini direduksi 20%, ini direduksi 10%. Tapi kalau lebih kecil, nah hitungan diulang lagi dari sini. Dari sini diulang lagi. Ya, gitu ya.
Nah, ini AS minimum, ini pengecekan tambahan dan daktilitas. Daktilitas itu ini A kurang dari A balance. Ya. Jadi gitu ya untuk ini pengecekannya. Jika akun tersebut tidak memenuhi, maka akan ada pengulangan perhitungan dari awal. Nah, di ngawal lagi kan. Jadi ini jadi banyak. Nah, ini saya tunggal aja biar nggak terlalu banyak. Tidak usah ada contoh ini. Biar Anda bisa belajar untuk nyiapin kuisnya. Silakan, ada pertanyaan nggak? Lebih rumit ini ya, karena banyak asumsi dan banyak ngecek. Pak, tadi kan ada nilai order 2 itu C kuadrat, ada C, ada ini. Ini juga nanti sama. Ini karena kita nggak ada contoh soalnya aja. Kalau nanti ada contoh soalnya ini juga sama. Apalagi yang nanti 2 lapis. Ini kok 2 lapis? Rangkap, di sini ada tulangan. Order 2 pasti muncul. Ini karena asumsinya leleh aja. Kalau asumsinya belum leleh, pasti ada order 2. Itu mau nggak mau. Jadi kurang lebih ngitungnya sama kayak analisis, cuma ada beberapa kontrolnya menjadi lebih banyak. Gitu ya. Ini udah mau jam 11. Kira-kira ada pertanyaan? Silahkan. Kalau hari Senin itu Anda full ya? Kuliah, Pak. Full, bagi sampai Ada, Pak. Iya, habis banget. Kalau kelas GA sampai jam 10.20, Pak. Kalau kelas apa? PB? Kalau kelas GA, Pak. Saya ada ngajar juga sih. Cuman kalau mungkin saya itu kalau pakai ini apa? Nulisnya itu agak susah gitu. Mungkin kalaupun terpaksa harus bareng, mungkin ada ruang itu yang gede itu di mana itu? Di ruang yang dekat lab tanah itu ya. Itu 2 kelas masuk gitu ya. Cuman kayaknya papan tulisnya nggak ada itu ya. Oh iya, nggak ada itu. Oke, buat ujian bisa itu. Bareng-bareng di situ ngeriung. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu aja ya. Anda silakan gunakan. Ini nggak ada latihan hari ini. Nanti Anda bisa latihan tadi yang saya kotek-kotek tadi. Nanti saya kirimkan aja di WA. Mudah-mudahan Anda kebaca juga. Atau mungkin kalau ada yang rekam tadi punya tambahan di komputernya, bisa di-share teman-temannya yang membutuhkan. Jadi bisa diulang-ulang. Karena biasanya saya rekam, cuma sekarang kan Gmat kan nggak bisa ngerekam ya. Karena dia nyimpennya itu di cloud gitu. Kalau Zoom kan ada pilihan ya. Bisa disimpan di komputernya, My Computer atau di cloud. Kalau Gmail itu masih cloud semua. Harusnya disimpan, bisa disimpan di ini ya. Jadi kalau ini bisa cepat penuh. Oke, mungkin itu saja. Ini udah buka tutup. Masuk keluar ya. Nanti silakan aja tingkatannya ya. Saya nggak absen, saya anggap aja di situ masuk semua. Ya absen yang itu. Intinya yang penting UTS siap, kuis juga siap ya. Kalau masih ada pertanyaan, bingung, Anda bisa WA ke saya. Sebisa mungkin saya jelasin lewat WA, mudah-mudahan bisa ngerti. Oke, mungkin itu saja yang mau prepare Jumatan untuk nanti kuliah lagi ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, saya izin duluan.
Terima kasih, Pak.